Artinya ini juga bisa jadi bahan evaluasi bapak-bapak sekalian bahwa untuk mulai dari besok silakan di-upgrade gitu ya, baik itu laptopnya ya yang ada yang rusak-rusak kekurangan bisa diperbaiki, syukur-syukur punya rezeki lebih bisa diganti dengan yang lebih tinggi lagi spesifikasinya, atau bisa mungkin untuk sementara pinjam dulu dari saudara gitu. Yang penting Bapak Ibu tidak terhambat gitu ya, karena kebetulan kegiatan PPG ini mensyaratkan Bapak menggunakan laptop ya, terutama nanti sinyal juga gitu ya. Lalu pemanfaatannya kan banyak ya, untuk membuat media ya, membuat bahan ajar gitu ya, sebagai sarana komunikasi ya, telekonferensi gitu ya, untuk ujian ya, untuk mengajar. Artinya sudah tidak bisa tidak, untuk laptop itu harus siap ya sebagai itu. Sekali lagi, membeli laptop yang spesifikasinya cukup adalah sebuah investasi, bukan menghambur-hamburkan uang. Ya, itu yang saya alami Bapak ya. Insya Allah manfaatnya dan uang yang Bapak-Bapak keluarkan itu akan kembali gitu ya. Itu sih pengalaman saya. Untuk peer teaching ya, selain tadi kesiapan Bapak-Bapak dalam menyiapkan ini sumber daya mesinnya gitu ya, laptopnya itu, selain itu pembelajaran atau pengajaran ya, saya sarankan dibedakan antara guru dan ini ya, penceramah gitu ya. Jadi tidak seperti bapak itu khutbah gitu ya. Jadi tolong hilangkan mindset khutbahnya, walaupun memang nikmat sekali mendengarkan cerita, kisah dan lainnya dari ini ya, dari langsung dari mulut bapak-bapak sekalian gitu ya. Tapi sebaiknya ya mulai diinovasikan ya dengan menggunakan media. Jadi kegiatan anaknya tidak mendengarkan lagi, tidak menyimak, tidak C1 lagi, tapi langsung menganalisis C4. Nah, artinya ceramah itu dihindari, ya, hindari sebisa mungkin untuk ceramah atau khutbah malah ya, tadi saya dengarkan terakhir. Banyak komponen dalam proses KBM yang tadi kalau lama khutbah malah terlewat gitu ya. Komponen banyak sintaks, banyak strategi, metode yang akhirnya ya itu saja gitu ya. Tidak ada inovasi, tidak ada penggunaan impact gitu ya. Kemudian assessment-nya hilang, tidak terukur. Kalau mengajar tidak terukur, ya artinya kita nggak tahu pengajaran kita itu berhasil atau tidak. Maka dari itu assessment itu perlu dilakukan. Tadi sudah ada Pak Amir itu mencoba untuk melakukan assessment akhir, bagus itu ya. Yang Bapak sudah menyimak juga ya presentasi yang lain. Ada satu contoh Pak Amir itu lumayan semua sintaksnya itu ada gitu ya. Jadi bisa memanage seluruh sintaks yang disiapkan dalam modul ajar ya, sebaik mungkin dalam waktu yang singkat ya. Sehingga nanti pada saat bapak-bapak PPL itu sudah berbeda dengan bapak-bapak mengajar di kegiatan KBM sebelumnya, yang sebelumnya mungkin lebih senang ceramah, lebih senang berkhutbah, ya, sehingga melupakan atau malah tidak ada komponen-komponen inti lainnya dalam proses pembelajaran, dalam proses KBM. Apalagi ternyata dalam satu pertemuan itu tidak ada assessment atau kegiatan yang merupakan ruh dari modul ajar di kurikulum Merdeka itu malah hilang ya. PPRA-nya tidak ada, P5-nya tidak ada ya, karakteristiknya tidak terbangun ya, dan kegiatan
kegiatan-kegiatan lain yang merupakan karakteristik dari PJBL atau PBL, karakteristik dari pembelajaran abad 21 tidak ada, IPEK-nya tidak digunakan, ya itu sudah harus berubah, gitu ya. Jadi kebiasaan kita gitu ya, sama seperti sekarang ini saya ceramah itu memang harusnya dirubah, tapi mau gimana lagi ya kalau untuk saat ini kalaupun nanti saya berikan kegiatan Bapak untuk menganalisis malah ya ini ya lama lagi gitu ya, tapi yang pasti mungkin Bapak-Bapak juga sudah menilai ya rekan-rekan yang lainnya bagaimana tadi mengajarnya dalam kegiatan peer teaching ini gitu ya, dan bisa mengevaluasi dan merefleksikan baik itu hasil pengajaran atau peer teaching diri sendiri maupun rekan yang lainnya, sehingga bisa jadi memberikan sebuah inspirasi untuk bapak-bapak mana yang akan atau bisa diadaptasi, mana yang bisa diadopsi, dan mana yang mungkin ini perlu dihilangkan atau perlu dirubah gitu ya. Ini adalah langkah pertama Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, sebelum nanti melanjut ke kegiatan yang lebih kompleks lagi yaitu PLP ya. Jadi dari sekarang dijadikan hasil refleksi dulu, lalu tadi saya masukkannya apa, ya mohon maaf saya ini harus langsung apa adanya melakukan ya, biar nanti ya artinya itu yang mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu ditinggalkan itu sudah bapak-bapak bisa memilih dan memilahnya sendiri. Kemudian berikutnya untuk uji komprehensif juga disiapkan ya, karena ini sesi berikutnya bapak-bapak tidak mengikuti lagi peer teaching karena peer teaching berikutnya ada kelompok yang lain, maka bapak bisa menggunakan waktunya untuk menyelesaikan apa yang belum diselesaikan ya, tugas-tugas yang belum diselesaikan segera diselesaikan. Itu saja dari saya nih, Bu Haji, mangga barangkali mau ada tambahan. Iya, baik Pak Haji, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf ya kepada Pak Haji, mungkin rekan-rekan saya ini mungkin grogi ya dalam peer teaching ini, padahal harusnya lebih hidup kegiatan pembelajarannya, karena yang menjadi siswa adalah teman-teman kita ya, beda dengan kita menghadapi siswa ya, biasanya monoton karena siswanya pengetahuan dasarnya kurang. Nah, ini di sini saya sangat prihatin ya Pak dosen, dari kelimanya yang tampil hari ini teman-teman lupa, di antaranya terutama dalam pembukaan yang kan dalam rangka kegiatan pembelajaran kan ada 3, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, ini dalam pendahuluan saja rekan-rekan lupa mengkondisikan kelas ya, lupa menyampaikan tujuan pembelajaran inti ya teman-teman, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kenapa? Dengan kita menyampaikan tujuan pembelajaran ya, itu akan memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar kepada siswa, sehingga siswa akan lebih fokus apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Mereka akan terbilang lebih mandiri. Beda dengan kalau kita tidak menyampaikan, mereka kurang fokus Pak. Coba perhatikan saja. Rasakanlah oleh bapak-bapak ketika dalam pembukaan, dalam pendahuluan itu menyampaikan tujuan pembelajaran, itu akan beda tanggapan dari siswa, itu akan beda dengan beda kita melupakannya, tidak menyampaikannya gitu. Itu sangat penting sekali ya bapak-bapak. Ya Bu.
Jadi supaya anak tahu apa yang buat mereka akan lebih kelihatan diri dalam belajar. Dalam kegiatan inti memang nyaris tidak kelihatan sintak yang muncul, ya. Dan saya rasa kalau gaya ngajar bapak-bapak ini, saya rasa kalau ngajar seperti itu beneran saya kalau ke hariannya sih tidak seperti itulah, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, jadi kalau dalam kegiatan aslinya sih mudah-mudahan bapak-bapak memang tidak seperti yang nampak hari ini, yang nampak pada peer teaching ini. LKPD itu sangat penting kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, kenapa? Itu selain mendorong siswa untuk mandiri belajar, ya, juga saya rasa meringankan tenaga juga gitu. Kalau ngajarnya seperti bapak-bapak tadi, saya rasa saya mah tidak sanggup, capek ngomong aja gitu. Dan saya yakin anak tidak tertarik, Pak. Beneran, anak tidak tertarik mendengarkan ceramahnya gitu. Beda dengan ketika kita di pendahuluan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya, kita sampaikan pemantiknya seperti apa gitu ya, dengan asesmen diagnostik gitu ya. Contohnya misalnya masalah balik, anak-anak udah disunat belum nih? Nah, yang begitu saja itu sudah anak tuh merasa tertarik untuk belajar, ya. Nah, seperti itu hanya contoh kecil saja dari saya, ya. Dan kalau untuk kegiatan inti, ya memang mungkin hanya dari Pak Amir tadi yang agak nampak gitu. Ya, tapi mudah-mudahan itu Pak dosen, ini mungkin teman-teman saya ini mungkin hanya karena grogi saja. Saya yakin kesehariannya di kelas bapak-bapak lebih baik, insya Allah ya. Dan untuk kegiatan penutup, bapak-bapak masih melupakan refleksi dan tindak lanjutnya, gitu ya. Mohon penting refleksi dan tindak lanjut, karena tindak lanjut di sini bukan berarti kita memberikan PR, bukan ya. Apalagi sekarang banyak orang tua yang protes kalau anaknya dikasih PR gitu ya. Tapi tindak lanjut di sini apa namanya, kita akan bisa melihat kemana nih minat anak itu ya. Nah, dan mana anak-anak yang masih di bawah gitu minat belajarnya, itu akan kelihatan ya. Jadi untuk kedepannya mohon terus di sini Pak, saya lihat dokumen-dokumen yang bapak upload itu, aduh ya, saya teh padahal sangat jentrek kalau kata orang Sunda, diminta model pembelajarannya yang jelas masih saja tidak direvisi ya. Di situ ada yang model pembelajarannya yang disebutkan adalah metode-metode gitu ya. Bahkan ada yang model pembelajaran dengan metode pembelajaran. Bapak-bapak bisa membedakan mana model pembelajaran, mana yang namanya metode pembelajaran. Lebih itunya singkatnya sih kan yang diminta oleh LPTK model pembelajaran yang kita pakai adalah dua ya, PBL dengan apa, PJ, nggak usah panjang-panjang gitu, ada cooperative learning, ada apa-apa, dan ada sampai disebutin berbagai metode, tidak usah gitu ya. Metode disimpannya di metode saja gitu, supaya apa, kalau udah baik insya Allah
dalam kegiatan pembelajarannya pun kita akan terarah gitu. Tapi kalau dokumen MA-nya masih kacau ya, ngajarnya juga kita kacau gitu. Ya, teman-teman mohon diperbaiki. Kalaupun teman-teman merasa kurang paham, kurang jelas, ya nanya lah, nggak apa-apa. Saya open kepada teman-teman ya, karena saya merasa teman-teman sama dengan saya. Saya ingin membersamai teman-teman dalam berjuang di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah kagok, tidak usah riskan ya. Kalau memang belum yakin ya nanya gitu ya. Jangan sampai seperti sekarang ini gitu. Tolong sampaikan juga kepada teman-teman untuk simulasi dulu deh ya, untuk mengecek peran betul-betul gitu. Apalagi untuk kedepannya juga di komprehensif ya, di PPL juga saya mohon yang namanya ya kita banyak di antara kita yang merasa iri gitu ya, cemburu. Kenapa ya masyarakat itu lebih tertarik kepada artis daripada kepada guru? Ya beda, karena artis itu ketika mau manggung walaupun pekerjaannya nyanyi, tiap hari nyanyi, tetap itu latihan dulu. Nah, kita juga sama lah, mau ngajar, latihan dulu gitu. Ya, nanti untuk komprehensif juga sama ya, dicek dulu perangkatnya gitu ya. Mungkin itu saja Pak dosen dari saya. Baik, terima kasih Bu Nunung atas masukannya, Pak Haji. Bapak-bapak ya, mungkin ini sudah larut malam ya, apa yang disampaikan Bu Haji itu, maka Bapak bisa, Bu Haji sudah menawarkan fasilitas, artinya barangkali Bapak-bapak ingin sharing dengan Bu Haji, maka bisa langsung kontak gitu ya. Kalaupun mau ditanyakan dengan saya melalui grup saja ya Bapak-bapak, soalnya kalau melalui PM kalau saya suka gak kebaca ya, karena banyak sekali. Kalau kebetulan ya ngajarnya kan tidak di PPG saja gitu, saya di bahasa Inggris juga, di PPB juga, di PJJ juga gitu ya, ada beberapa kelas di luar juga, bimbingan juga dan lain-lain. Jadi saya khawatir malah kalau nggak di grup itu tidak terwadahi. Kalau di saya tuh ibarat kalau ngucurin air teh nggak di gelas gitu tuh, jadi suka. Iya betul Pak Haji, memang lebih baik di grup Pak Haji, karena terkadang permasalahan atau pertanyaan dari teman-teman tuh suka sama gitu. Jadi silakan lebih baik di grup saja, biar satu orang yang bertanya jawaban untuk semuanya gitu. Iya. Ya, jadi boleh di grup gitu ya, enggak gitu. Jadi kalau PM itu saya khawatir malah tidak terbaca, atau sudah terbaca mau jawab karena saya sedang sibuk lupa. Iya, jadi terlupakan. Iya. Jadi terlupakan. Jadi seperti itu Bapak. Ya inilah akhir dari kegiatan peer teaching untuk kelompok A. Ya, semoga harapannya ini bisa dijadikan bahan untuk refleksi Bapak-Bapak sekalian, walaupun singkat dan tidak full teaching. Insya Allah ke depan ya, untuk menghadapi kegiatan PLP, Bapak-Bapak sudah jauh lebih siap, karena yang dihadapi juga yang biasanya dihadapi sehari-hari gitu ya. Namun dengan desain yang lebih inovatif, lebih inspiratif, lebih interaktif, gitu ya. Jadi harapan kami semua lulus PPG itu berbeda, gitu ya. Udah ada yang dibawa gitu berikutnya di sekolah masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Bapak-bapak? Pak, tidak ada ya? punten Pak. Oh iya, gimana Pak Hadi?